Apa tuh? Ngomong apa sih Vivipar? Vivipar. Yes, oke. Tebak, gamesnya adalah tebak siapa aku. Ini sudah pernah kalian lakukan juga sih waktu itu tebak-tebakan ini. Jadi Bu Tiwi akan memberikan satu potong gambar, terus teman-teman tebak itu gambar apa. Ya, berkaitan sama apa, nanti ada petunjuknya. Badannya kucing, kepalanya singa. Badannya kucing, kepalanya singa. Al dong. Oke, jangan dipegangin kepalanya, nggak copot. Aku adalah, coba perhatikan gambarnya. Aku adalah perahu sampan manusia. Perahu sampan manusia. Ada lagi yang lain? Pedagang. Oke, kenapa pedagang? Ada pisang. Itu jual beli. Oh, ada pisang lagi dijual. Gelap. Wis, udah ada suaranya KM. Oke, ada pisang yang lagi dijual. Ini kira-kira pedagangnya di mana ya? Di sungai. Di sungai. Di sungai. Oke, coba kita lihat ya. Betul nggak? Yeay! Benar. Betul ya, pedagang di sungai. Ini kira-kira di daerah mana ya, teman-teman? Kalimantan. Betul ya, di Kalimantan, yaitu di Sungai Kapuas. Kenapa dagangnya di sungai? Karena malas jalan kaki. Kenapa dagangnya di sungai? Bukan karena malas jalan kaki, di sungai juga capek. Orang ngedayung kan, capek lah. Kenapa dagangnya di sungai? Udah diam aja. Tinggal tungguin kapalnya itu, perahunya gerak sesuai elang. Kenapa dagangnya di sungai? Karena di Kalimantan itu Sungai Kapuas itu sungai yang panjang, teman-teman. Ada 2 sungai yang terpanjang di Kalimantan. Sungai Kapuas sama Sungai Mahakam. Nah, kenapa mereka memilih dagang? Kenapa mereka dagangnya di sungai? Enggak, kan yang disorot di sini cuma buah doang. Banyak lah, ada sayuran, ada ikan juga dagangnya di sungai. Kenapa dagangnya di sungai? Karena ikan di sungai. Enggak, mereka habis mancing ikan langsung didagangin, tahu. Kenapa mereka dagangnya di sungai? Karena daratan di sana itu lebih sedikit di daerah itu, di daerah pinggiran Sungai Kapuas itu lebih sedikit, dan rumah-rumah warga itu banyak di sepanjang garis sungai, di sepanjang tepi sungai kayak gitu. Jadi lebih efektif ketika mereka berdagang di sungai, karena bisa langsung kayak gini nih, berkumpul di satu tempat, nanti para pembelinya nyamperin ke situ. Bahkan pembelinya juga ada loh yang naik perahu. Jadi kendaraan mereka bukan motor, mereka bukan mobil, tapi kendaraan mereka adalah perahu. Karena mereka tinggalnya di sepanjang Sungai Kapuas, di tepi sungainya. Pakai perahu bermotor, Bu. Iya, ada yang pakai perahu motor untuk yang orang kaya. Kalau orang yang biasa-biasa aja pakai sampan. Makanya dagangnya di tepi sungai. Oke, pertanyaannya adalah biasa aja berenang. Keberagaman ekonomi apakah aku? Sosial, bukan sosial. Ingat nggak kemarin tuh kan ada 3 keberagaman ekonomi yang sudah pernah kita bahas. Ada sosial, ada budaya, sama ekonomi itu sendiri, ya kan? Kalau budaya yang sering teman-teman tahu kan, adat istiadat, rumah adat, makanan, terus apalagi? Alat musik, kesenian gitu. Itu yang budaya. Kalau yang keberagaman sosial ada pendidikan, ada kesejahteraan. Ingat tuh yang rumah di Brazil yang sampingnya kolam renang, yang satunya sisinya kolam renang, apartemen setiap lantai punya kolam renang, satunya lagi rumah-rumah kumuh gitu ya. Itu kan tentang kesejahteraan. Ada tentang agama, itu juga sosial. Nah, ingat nggak keberagaman ekonomi itu poinnya ada apa aja? Apa ya, budaya? Bukan politik budaya, itu mah yang kemarin tentang ASEAN kerjasamanya.
Bukan. Apa dong? Ada yang apa tuh? Ingat nggak? Ada yang Agra apa? Iya, agra apa? Agraris. Ya, agraris. Nah, ini termasuknya ke dalam keberagaman ekonomi apa? Jual beli. Jual beli ini termasuk ke dalam ekonomi apa? Keuangan. Bukan. Bahas Perdagangan. Iya, betul, perdagangan. Ya, keberagaman ekonominya adalah keberagaman ekonomi di bidang perdagangan, jual beli perdagangan. Oke, tebak lagi. Aku adalah, orang-orang menyebutku siapa? Petani teh. Kok udah ketebak sih? Petani teh atau petani apa? Kan gambarnya burung. Oh, teh. Ada yang tebak petani lain? Petani rumput. Petani rumput. Yes, jawabannya adalah betul, petani. Ya, emang ini kebun teh ya? Iya, mirip. Oh iya sih, buat dipikirin tadinya tuh sawah, tapi kok bukan. Ya, petani ya, petani teh. Oke. Apakah aku termasuk ke dalam keberagaman ekonomi di bidang industri? Betul sekali. Kenapa aku di bidang industri? Nggak tahu. Ya karena punya proses-proses yang panjang gitu sampai jadi teh. Oke, terus selain itu apa lagi? Bidang industri ya. Ada pembuatannya kan di industri itu. Iya, betul, pembuatannya di industri. Tapi industri berarti menggunakan apa? Alat. Mesin. Mesin ya. Keberagaman industri karena menggunakan alat-alat dan mesin. Oke, good. Selain di bidang industri, dia juga masuk ke bidang apa ya? Kan namanya petani. Ya, pertanian. Berarti kalau pertanian tadi di bidang agraris. Agraris, good. Oke, pertanyaannya, apa bedanya maritim sama agraris? Kalau maritim itu yang penduduknya itu laut lah gitu. Berprofesi sebagai pelaut, kayak nenek moyang kita, pemancing, kayak mancing mania. Oke, terus? Nah, kalau agraris itu kayak petani gitu, kayak pacangkul yang congkak. Terus tuh banyak lagi. Pacangkul, Al. Gak ada bedanya kan orang nyangkul sama itu. Oke. Ada lagi yang lain, apa bedanya agraris sama maritim? Beda jenis, Bu. Yang diambilnya apaan? Kalau petani yang diambil apa tuh? Tumbuhan atau apalah. Kalau maritim itu makhluk hidup. Makhluk hidup ya memang makhluk hidup. Ikan. Ya sama-sama makhluk hidup. Kan tumbuhan juga makhluk hidup. Ikan. Oke, berarti kalau agraris itu pertanian ya, masuknya ke pertanian, perkebunan, seperti itu. Di daratan. Kalau agraris di daratan. Kalau maritim berarti di laut. Tentang tadi yang Al bilang, ikan, terus kayak terumbu karang, kerang-kerang, intan, itu di maritim. Oke, good. Lanjut. Berarti dia termasuk ke dalam si petani teh ini terutama, berarti dia masuk ke bidang industri dan juga dia di bidang agraris. Oke. Selanjutnya, siapa namaku? Traktor bumi. Traktor bumi. Kira-kira dia ngapain si traktor ini tuh? Traktor ini di situ? Bukan traktor lah, Bu. Traktor mah potong bajak. Apa namanya? Ini apa yang namanya ya? Ngebor bumi kali. Obor bumi. Ngebor bumi. Oh, ngebor bumi. Yang lain? Yang lain apa namanya dia? Apa namanya dia yang lain? Apa Daru? Namanya dia Daru? Paku bumi. Paku bumi memang yang buat itu, yang bentuknya kayak pensil. Itu apaan ya? Traktor bukan, Bu?
Traktor yang buat ngebajak sawah. Ini kan ibunya paku. Ibunya paku. Oke, pekerjaan apa yang kira-kira ada di situ? Orang yang mengoperasikan. Oke, betul. Pertambangan ya, kita lihat gambar besarnya. Jadi, nah, ini bukan paku bumi ya teman-teman. Iya, ini sebenarnya traktor, tapi bentuk traktornya traktor yang di bidang pertambangan. Oke. Apa saja yang dapat aku hasilkan? Ayo, di bidang pertambangan apa aja yang dihasilkan? Emas, timah, perak, besi, aluminium, gamping. Oke. Batu Banyak bara. Ya, batu bara. Nah, kalau di gambar ini kira-kira dia menghasilkan apa ya teman-teman? Minyak. Batu. Batu. Dia menghasilkan batu. Nih tumpukan batunya. Kalau minyak itu mayoritas di laut, paling banyak di laut kalau minyak bumi. Ya, tapi kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, dia menghasilkan pertambangannya di batu. Entah ini batu bara atau misalkan kayak nikel kayak gitu-gitu. Kayaknya bukan batu bara sih, kalau batu bara kan dia soalnya bentuknya kayak gunung gitu loh. Yang bara bisa dipakai lagi. Iyalah, semuanya dipakai lagi kan, semuanya bermanfaat kan. Nah, tadi dari dari bermanfaat juga lah nuklir buat kalau misalnya ada yang macam-macam sama kita, ditembak aja pakai nuklir. Jadi di bidang tadi, di bidang pertambangan, di bidang perdagangan, di bidang agraris atau industri, itu termasuk ke dalam jenis keberagaman budaya lagi. Keberagaman apa, Fardan? Ekonomi sosial. Ya, keberagaman ekonomi. Nah, ada ayat Quran yang berbicara tentang keberagaman ekonomi sendiri, yaitu surat Al-An'am ayat 141. Boleh tolong dibacain? Jangan aku. Ranu, tolong bacain Ranu. Untungnya bukan aku. Ya, Bu. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan lima yang serupa bentuk dan warnanya, yang tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Bila tidak berbuah dan tunaikanlah haknya di hari hasilnya, jangan disedekahkannya kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-An'am. Oke, surat Al-An'am ayat 141 ya. Nah, di surat Al-An'am ini teman-teman, nyanyi apa pagi-pagi? Ingat nada. Di surat Al-An'am ini, jadi di sini Bu Tiwi kasih 3 warna biru yang berbeda karena pesannya Allah ada 3 nih di sini nih. Sebenarnya 4 ini warnanya Bu Tiwi samain aja. Yang pertama, Allah membuat berbagai macam kebun-kebun. Nggak cuma kebun ya, mungkin Allah juga, bukan mungkin sih, Allah juga menjadikan banyak sekali sumber daya alam yang dapat diberikan atau dimanfaatkan kepada kita manusia, kayak gitu. Allah menciptakan pohon kurma, Allah menciptakan banyak sekali buah-buahan yang beda-beda, Allah menciptakan banyak sekali sumber daya alam atau barang-barang tambang yang beda-beda, emas, aluminium, nikel, gitu-gitu kan. Buat apa? Buat kita kelola. Jadi tuh yang pertama, yang biru tua, Allah menciptakan banyak semua itu, berbagai jenis macam-macam yang dapat dimanfaatkan sama kita. Yang kedua, Allah nyuruh kita makan, berarti Allah menyuruh kita konsumsi dong. Sebelum dikonsumsi, apakah langsung tuh batu bara kita ambil begitu, habis itu kita bawa ke dapur, kita nyalahin api, langsung nyala, kayak gitu. Minyak bumi, nyala kebakar gitu ya. Minyak bumi kita ambil dari laut gitu kan, terus minyaknya langsung dipakai buat buat motor kayak gitu, buat mobil gitu.
Bisakah kayak gitu? Mobilnya berubah jadi kapal selam. Nggak bisa, karena sebelum kita konsumsi, Allah meminta kita buat diolah dulu, gitu, dimanfaatkan dulu, diproses dulu lah ibaratnya, supaya sumber daya alam yang Allah ciptakan itu dapat kita gunakan semaksimal mungkin. Karena misalkan nih, misalkan makan buah delima, kalau misalkan buah delima cuma diambil doang, berarti cuma kita makan doang. Tapi ternyata buah delima itu khasiatnya nggak cuma bisa kita makan doang loh manfaatnya, tapi bisa kita gunakan buat bahan-bahan kecantikan, misalkan kayak bedak, kayak hand body, kayak gitu-gitu. Saya ini cowok, Bu, nggak suka pakai makeup. Atau misalkan zaitun, buah zaitun, kalau kita makan doang, zaitun tuh nggak enak rasanya. Dia tuh rasanya apa ya, hambar gitu. Tapi ternyata zaitun itu bermanfaat buat apa? Buat minyak goreng, buat minyak urut, buat bahan-bahan skincare yang lain-lainnya, kayak gitu. Nani? Oh my. Jadi semuanya harus sebelum dimakan harus diproses dulu, melewati proses. Nah, kalau sudah, nah di sini berarti Allah menyuruh kita untuk tunaikan hak di hari memetik hasilnya, atau Allah sedekahkan, Allah minta kita buat sedekahkan. Misalkan nih, Irdina punya kebun anggur 1 hektar, Masya Allah. Terus Nanda punya kebun kurma 5 hektar. Aurel punya kebun melon 10 hektar, misalkan kayak gitu. Nah, ketika punya panen, ketika kita panen, misalkan jadi petani sukses, petani cabai, terus Ranu petani bawang, Gifari jadi punya sawah 10 hektar, kayak gitu-gitu. Kalau sudah dipanen, maka Allah meminta kita buat menyedekahkan, atau sedikit 2,5% dari harta kita disedekahkan untuk orang-orang yang kurang mampu, kayak gitu. Oh, dikasih nih, ternyata ada loh tetangga sebelah rumah kita yang dia gagal panen, ya udah dikasih gitu. Atau misalkan ada kakek-kakek yang dia sebatang kara hidupnya, ya udah dikasih gitu. Ya, jadi Allah meminta kita buat sedekahkan, lalu jangan berlebih-lebihan. Itu 4 kandungan dari surat Al-An'am. Lalu Bu Tiwi minta tolong bacain lah. Hadisnya tolong dibacakan lah. Oke, Bu. Tidak ada makanan yang lebih baik darinya juga dibaca lah. Dari Al-Miqdam min Ma'di Qorib Nabi SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari ya, yang menuliskan hadis riwayat Al-Bukhari. Yang menuliskan Al-Bukhari maksudnya. Oke, di sini pesannya adalah dari Rasulullah, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Berarti di sini Rasulullah menyuruh kita ngapain? Berarti Bu, kalau kita dikasih makanan nggak boleh dimakan dong, bukan nggak baik makanannya. Ntar dulu, belum, kan tergantung usianya dulu lah, tergantung dari mananya dulu. Coba dari hadis ini Rasulullah nyuruh kita apa, teman-teman? Apa ya, banting tulang sendiri lah cari makanan. Iya, berarti apa itu bahasanya? Kerja. Allah Rasulullah menyuruh kita kerja, karena Allah nggak akan menurunkan rezeki buat kita tanpa kita berusaha dulu. Ya, jadi di sini hadis riwayat Al-Bukhari ini menyuruh kita buat kerja gitu. Nah, kerjanya ngapain? Tadi tuh dari hasil-hasil yang sudah Allah berikan ke kita, sumber daya alam yang itu Allah berikan, maka kita yang harus bekerja, kita harus mengolah itu, kita berproses dengan itu, baru hasilnya kita nikmatin, baru hasilnya kita kasih ke orang yang tidak mampu, kayak gitu. Ya, jadi dari sini Rasulullah menyuruh kita buat kerja. Nah, salah satunya dengan bekerja ini adalah di bidang
Ini dia, berbagai bidang yang ada di keberagaman ekonomi ini. Jadi, di keberagaman ekonomi ini kita akan berbicara tentang pekerjaan, kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara-cara buat bukan cara-cara, apa aja sih ladang pekerjaan yang bisa kita kerja di situ. Gitu. Apakah cuma bekerja doang? Nanti kita lihat, ya. Oke, sedikit mengulas tentang jenis-jenis keberagaman ekonomi. Tadi ada agraris ya, yang pertama. Terus ada apa lagi? Selain agraris ada apa lagi? Ada apa, Dina? Maritim. Maritim. Maritim atau perikanan ya. Keperikanan. Terus ada apa lagi, Ki-Em? Pertambangan. Pertambangan. Oke, sebelum pertambangan ada industri dulu. Ya, ini industri kuenya siapa? Ini kue apa nih? Regal. Biskuit. Bukan, dia ada isinya. Dia ada isinya tuh. Ada sandwich kayak sari gandum. ya, kayak sari gandum atau kayak better ya. Better sebelum dicoklatin nih. Ini. Oke, di bidang industri. Bukan coklat Bu isinya. Apa isinya? Marshmallow. Oh, better marshmallow. Yang marshmallow mah itu apa itu namanya? Kue yang dari Korea itu. Ya itulah. Apa namanya? Apa? Udah lah, karena kamu mau ngomongin makanan Ya. Terus ada pertambangan. Terus ada apa lagi? Tadi tuh yang jual beli berkaitan sama apa? Perdagangan. Perdagangan. Nah, terakhir Keuangan. apakah keuangan? Terakhir adalah pariwisata. Ya, nah di sini jenis-jenis keberagaman ekonominya agraris berarti berkaitan tadi yang dengan sawah-sawah, dengan kebun, di daratan. Perikanan berarti kalau kita belajar di kelas 5 ada perikanan laut. Kemarin juga Elang sempat ini ya waktu kita ngomongin keberagaman ekonomi, Elang juga udah ngulang lagi tuh, ada perikanan laut, perikanan air tawar, sama perikanan air payau. Di kelas 5 kita sudah belajar. Industri juga ada industri besar, ada industri yang pakai mesin-mesin canggih kayak gini nih, pakai pabrik. Ada industri kecil yang makanan-makanan ringan atau misalkan industri kerajinan gitu ya, yang masih pakai tenaga manusia, itu industri kecil. Pertambangan, ini kira-kira dia menambang apa, guys? Pertambangan, nambang minyak. Minyak. Ya, ini gambarnya minyak bumi ya, karena di laut. Pertambangan tadi juga udah disebutin, ada pertambangan batu bara, nikel, aluminium, pasir besi, segala macam. Selanjutnya perdagangan, nggak cuma perdagangan sayuran atau makanan gitu doang, tapi perdagangan ini contohnya. Perdagangan tekstil, terus perdagangan hasil usaha agraris, dari hasil perikanan, itu semuanya masuk ke perdagangan. Gitu. Hasilnya mereka, ketika udah mereka jual, udah berarti masuknya ke bidang perdagangan. Terakhir, ada pariwisata. Coba, ini kira-kira pariwisatanya di mana kalian tahu nggak? Tebak. Ada beberapa tempat pariwisata digabungin nih di sini nih. Pulau. Pulau ya, di apa namanya, kenampakan alamnya pulau atau pantai, laut. Pariwisata kita yang paling terkenal di daerah mana? Ketika orang bule, ya Bali, orang bule langsung mengenal Indonesia. Oh, Indonesia itu adalah Bali, gitu. Nah, bagaimana nasib pariwisata kita? Kenapa? Nanti datang-datang kenapa? Enggak. Ya, tadi kan yang terkenal adalah Bali tadi katanya. Lalu gimana nasib pariwisata kita ketika pandemi, teman-teman?
Apakah banyak turis-turis yang datang ke Indonesia setelah pandemi ini? Bukan setelah, di masa pandemi ini. Ada, Bu. Terus nasib pariwisata kita gimana? Ya, sans aja gitu, be aja. Be aja. Parden, kan Parden lagi di Malang nih. Gimana pariwisata di Malang, A? Setelah adanya pandemi sama sebelum adanya pandemi? Kan AA di Malang nih sekarang. Nah, AA kan udah beberapa kali kan ke Malang dan tahu ketika belum pandemi itu kayak gimana pariwisatanya sama sesudah pandemi. Ya, Bu. Gimana? Lebih apa? Ketika masa pandemi ini pariwisata lebih apa, A? Lebih rame. Kenapa? Lebih sepi. Kenapa kira-kira? Ya, lagi pandemi. Nah, karena lagi pandemi. Berarti para pengusaha atau para pedagang di wilayah pariwisata masih banyak nggak penghasilannya kira-kira? Masih, Bu. Lebih banyak tentang ini siapa yang nulis, ya Allah. Al, hapus. Elang itu. Elang. Ya susah. Tadi Al ngorok-ngorok ini nih pariwisata bagian A. Iya nggak? Nih, Tristan. Tuh kan ada namanya Tristan. Oke, Bu Tiwi nonaktifin dulu ya anonetnya ya. Oke, pariwisata jadi selama pandemi pariwisatanya mundur ya, mengalami kemunduran. Berarti ekonominya juga sedikit ngedapetin hasilnya. Gitu. Tukang gado-gado, tukang bakso, wah, berpenghasilan tinggi. Itu perdagangan. Beda sama pariwisata. Di pariwisata juga ada perdagangan. Yang ditanyain coba apaan? Iya, betul. Di pariwisata ada perdagangan. Tapi kan tukang gado-gado ketika nggak ada turis, kira-kira ada nggak yang beli? Pindah ke Jakarta doang, Bu. Lebih sedikit lah yang beli. Justru misalkan kayak di Bali, oleh-oleh, pusat oleh-oleh itu kan perdagangan sama pariwisata kan. Nah, berarti si pusat oleh-oleh itu kan karena nggak ada turis yang datang, dia jadinya nggak ada yang beli. Ekonominya turun. Gitu. Udah kita kesana aja sekarang. Ayo. Ayo nanti pas akhir tahun. Terus bagian rapot-rapot, terus udah mau perpisahan. Kemana? Bali? Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Wih, lebih jauh lagi ke Raja Ampat. Bu Tiwi yang bayarin. Wih, nggak apa-apa, Bu Tiwi yang bayarin. Yang penting uangnya dikumpulin dulu ke Bu Tiwi. Oke. Udah, tunggu. Labung kelas. Tungguin ulang apa? Gocap semua. Tungguin ulang tahun. Uang aku cepet semua. Enggak. Oke, kita cek ya, kita cek video berikut ini. Nah, ada yang kenal nggak nih mukanya? Lah, ada orang Korea. Orang, Bu, ada gambar ibu-ibu. Kita akan ulas lebih lengkap seperti yang tadi sudah disampaikan untuk Anda. Kecilin dulu di unmute suaranya, entah kenapa agak kecil. Memang Presiden Jokowi. Udah kedengeran kan suaranya ya? Ya. Tapi mengatakan bahwa jumlah entrepreneur Mute. air ini Unmute, di mute. yang Oh, nggak mau. semestinya dibutuhkan untuk mengenjot pembangunan dan juga perekonomian di tanah air. Jumlah entrepreneur waktu itu Presiden menyebut di Indonesia hanya ada 3,1% saja. Padahal di negara-negara yang maju atau developed countries ini jumlah entrepreneur setidaknya ada 14% dari populasi. Nah, inilah yang membuat kami tertarik untuk membahas seperti apa iklim kewirausahaan di tanah air dan bagaimana kiprah pengusaha-pengusaha muda di tanah air. Akan kami ulas untuk Anda, pengusaha muda made in Indonesia. Nah, kita lihat di sini mengapa Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan selalu menekankan bahwa kita butuh lebih banyak entrepreneur, lebih banyak wirausaha. Karena memang entrepreneur ini dampaknya akan sangat besar ke perekonomian. Kita lihat, ini yang kami ambil dari Global Entrepreneurship Index 2018. Entrepreneur, kita lihat
seorang wirausaha ini membuat solusi baru dan pada saat yang sama menyediakan lapangan pekerjaan. Dan mereka berusaha mencari jawaban, memecahkan tantangan sosial dan juga ekonomi. Nah, pada saat mereka berinteraksi dengan global, mereka bertukar ide dan pasar dengan new market dan membawa pulang ide ini ke tanah air. Di sini mereka sekali lagi membuat solusi baru dan menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian memecahkan tantangan lingkungan secara sosial dan juga ekonomi, menciptakan teknologi dan meningkatkan efisiensi ekonomi yang ujung-ujungnya nanti tentu saja akan berkontribusi pada perekonomian nasional. Karena itulah jumlah wirausaha ini akan terus digenjot dan kita lihat seperti apa sebenarnya iklim wirausaha di tanah air. Ini ada laporan yang kami ambil dari Global Entrepreneurship Index 2018. Ini diterbitkan oleh the Global Entrepreneurship and Development Institute. Sebenarnya di mana posisi Indonesia? Yang paling atas ini dari sisi ekosistem wirausaha itu sebenarnya negara mana sih yang paling mudah atau paling subur, paling mendukung untuk lahirnya wirausaha baru, entrepreneur baru ternyata adalah Amerika Serikat dengan skor 83,6. Disusul Swiss dengan skor 80,4%. Dan kemudian selanjutnya di urutan ketiga ada Kanada dengan 79,2 skornya. Dan kemudian masih dari negara maju ini Inggris dengan skor 77,8 dan Australia di 75,5 skornya. Indonesia berada di urutan ke-94. Jauh ya skornya, hanya 21 saja. Kita lihat lebih lanjut. Skor lengkap Indonesia ini ada 14 pilar yang diukur dalam Global Entrepreneurship Index 2018. Kita lihat ya, kenapa jadi begini? Ini tidak terlalu mendukung ya berdasarkan iklim di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita lihat ini dia. Kendati iklim entrepreneurship di tanah air ini tidak terlalu mendukung ya berdasarkan tadi Global Entrepreneurship Index 2018. Namun buktinya dalam beberapa tahun belakangan ini kita melihat semakin banyak sosok-sosok pengusaha muda yang menginspirasi. Dan ini kami ambilkan dari laporan jurnal.id. Ada sejumlah pengusaha muda yang dikatakan baru berusia 20-an tahun tetapi omset usahanya menembus ratusan juta rupiah. Yang pertama ada Putri Tanjung, CEO dan founder dari Creativepreneur Event Creator. Ini sudah berusaha di bidang I.O. sejak usia 15 tahun, sempat mengalami penolakan oleh berbagai pihak pada saat mencari sponsor untuk acara yang digagasnya, namun akhirnya sekarang sudah berhasil menjadi pengusaha I.O. yang menggabungkan konsep entertainment dan juga inspirasi. Jadi tidak semata-mata hiburan tapi juga bagaimana menginspirasi anak-anak muda untuk menumbuhkan sisi kewirausahaan mereka juga ya. Kemudian ini ada Nicholas Kurniawan, masih berusia 20 tahunan juga dan ini adalah pengusaha eksportir ikan hias ya. Omsetnya ratusan juta, berasal dari keluarga yang tidak mampu, sempat sering terlambat membayar uang sekolah. Kemudian kondisi yang sulit inilah memunculkan hasrat Nicholas Kurniawan untuk membangun usahanya sendiri hingga berhasil mengekspor ikan-ikan hias tropis dari Indonesia ke berbagai negara. Kemudian ada Dea Valencia dari Batik Kultur, ini omsetnya 300 juta rupiah per bulan, dikatakan mewujudkan passionnya di bidang fashion dan juga batik dengan meluncurkan brand itu baru busana batik yang gaul ya, tapi juga menjaga kekayaan tekstil tanah air. Dan itu dia Valencia sudah sukses membuktikan dirinya. Kemudian juga pengusaha muda yang lain ada Altina Maulia dan juga Intan Kusuma Fauzia. Ini adalah kakak beradik yang membangun bisnis vanilla hijab. Jadi berawal juga dari kesusahan. Pada saat itu mengalami kelumpuhan karena sebuah penyakit autoimun. Pada saat susah itulah kemudian Atina ini membangun usahanya awalnya hanya dengan mengaryakan penjahit keliling di sekitar rumahnya hingga sekarang sudah bisa berhasil memproduksi puluhan ribu
potong hijab dan juga busana muslim ya. Dan ini juga dari dunia kuliner, ada kakak beradik Karina Meka dan Keisha Deisra. Mereka di balik Dulu Chef Patisserie yang juga omsetnya ratusan juta rupiah, sudah mulai menggeluti bisnis di bidang ini sejak berusia 17 tahun. Nah, jadi tadi ya contoh pengusaha-pengusaha muda Indonesia gitu ya. Pengusaha itu nggak hanya tadi yang Al bilang, Bu aku lagi nggak mau buka warung di depan rumah, bukan buka warung doang, tapi tadi yang paling awal tuh nggak mau buka lapak, buka lapak lagi. Tadi yang paling awal itu ada Putri Tanjung, dia itu kalau teman-teman tahu pemilik kalau teman-teman tahu Carrefour, terus sekarang jadi apa? Carrefour tuh berubah jadi apa sekarang namanya ya? Berubah jadi apa gitu namanya? Jadi apa? Jadi Walmart. Walmart beda, bukan Walmart itu dari Korea, Carrefour itu dari Jerman ke Prancis gitu kalau nggak salah. Nah Carrefour itu Transmart itu kan awalnya tuh Carrefour ya, terus berubah jadi Transmart. Nah Transmart itu punya bapaknya si Putri Tanjung itu, namanya Hairil Tanjung. Nah dulu Hairil Tanjung itu pengusaha singkong teman-teman. Di kampungnya dia terkenal sama terkenal sama kebun singkong. Habis itu Pak Hairil Tanjung ini dia mengusahakan atau dia ngejualin singkong itu dijadiin keripik. Padahal dulu cuma ya udah singkong mah singkong aja dijual kayak gitu buat makanan sehari-hari aja. Dulu orang nggak mikir kalau si singkong, Bu Tiwi punya contohnya, Cela. Kalau si singkong ini bisa dijadiin keripik gitu. Nah semenjak itu jadi akhirnya keripik singkong mulai terkenal. Itu dari Pak Hairil Tanjung. Anaknya yang baru berusia 15 tahun udah punya usaha I.O. atau event organizer. Ngapain CEO itu? Dia bikin, dia kayak ngedekor, kayak gitu. Misalkan nih, ada acara 17 Agustusan. Misalkan Elang punya usaha I.O. Elang yang ngedekor itu. Jadi bagus, kayak gitu. Atau misalkan ada, kita mau outbound, kayak gitu. Nah, kita biasanya kerja sama I.O. atau event organizer buat menyelenggarakan outbound. Nanti I.O.-nya yang mikir mau outbound apa ya, mau nyiapin bahan-bahannya atau barang-barangnya apa aja ya, kayak gitu. Itu yang I.O. Terus tadi ada pengusaha batik dirubah jadi batik modern. Atau ikan cupang buat cowok-cowok gitu ya, ikan hias tadi ya, yang cowok tadi tuh ada kan? Dia usahanya usaha ikan hias, ikan hias. Jadi dia dari hobinya dan dia mikir orang tuanya nggak mampu gitu ya buat biaya sekolah susah, akhirnya dia ngejualin ikan-ikan itu dan banyak yang suka. Akhirnya dia secara tidak langsung memfokuskan hobinya ke situ, jadi dia pengusaha ikan cupang atau ikan hias yang terkenal. Gitu. Sekarang itu gampang jadi pengusaha asal bisa pinter lihat peluang, orang lagi suka apa, ya udah usaha di situ bisa laris semuanya. Gitu. Itu salah satu contoh anak muda Indonesia yang jadi pengusaha. Nah, ini dia, Young Entrepreneur. Jadi di sini dengan tema wirausaha ini, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi pengusaha? Teman-teman nih selama di rumah pandemi gitu, teman-teman hanya lebih banyak melihat layar, belajarnya di depan layar, terus nonton hiburannya di depan layar, kayak gitu. Nah, young entrepreneur ketika melihat peluangnya hanya di depan layar, mereka justru di situ dia mikir, oh aku bisa apa ya, bisa menghasilkan uang apa ya, kayak gitu. Otaknya itu selalu berputar, gimana caranya aku bisa menghasilkan uang. Oh, aku mau dagang pulpen deh di online, aku mau pasang status aja. Kan aku udah punya handphone sendiri dikasih sama Bunda. Aku pasang status aja, dijual, aku jualan pulpen, misalkan kayak gitu. Itu orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship, karena tadi aku ingin membantuin orang tua aku untuk punya uang. Aku mau punya uang sendiri biar aku bisa
beli yang aku mau. Kayak Iya. gitu. Misalkan Ibra jadi ngebantuin ayah buat apa namanya di peternakan ayamnya ayah gitu ya. Di ayam-ayam itu kan kalau dijual, coba Ibra tahu sendiri kan, ayam hias kalau dijual itu semahal apa? Berapa harganya ayam hiasnya ayah Ibra kalau berhasil dijual? Ayam hias apaan? Kayak enggak ngerti loh, pokoknya dia ayamnya ayam apa gitu. Kalau nggak salah sekitar 5 jutaan ayam kalau laku. Atau ayam-ayam petelur, ayam-ayam yang memang dijual ke pasar gitu kan. Itu kan punya peternak ayam ya. Nah, itu kan juga banyak. Itulah kalau misalkan 1 ekor ayam dijual seharga 40.000. Kalau Ibra punya 10 ayam berhasil dijual, berarti 40 dikali 10 berapa? Ayam hias itu ayam-ayam yang bulunya tebal, dan ukurannya kecil, sama warna variatif. Ya, bisa warnanya variatif, bisa semua warnanya hitam terus, tapi dia punya kokok yang bagus kayak gitu. Itu tuh orang-orang entrepreneurship berpikir dari situ, apa yang aku miliki, apa yang bisa aku keluarkan gitu, apa yang bisa aku usahakan buat menghasilkan uang. Nah, itu orang-orang entrepreneurship. Ya, jadi jangan mau kalah sama Baby Boss tuh. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya Baby Boss kan, dia bayi walaupun dia masih kecil, tapi dia tuh udah ditakutin dan memerintah banyak orang. Gitu. Nah, ngomong-ngomong bos, nih, pilih kalian mau jadi apa nanti ketika sudah besar? Mau jadi bos yang berdiri di tengah sendirian, atau mau jadi karyawan yang rame-rame, tapi ya gitu, mukanya lihat. Kalian mau jadi apa ketika sudah besar? Jadi bos lah, Bu. Jadi bos, gimana caranya mau jadi bos kalau sekarang? Jadi bos mafia. Kalau sekarang kebanyakan rebahan doang. Gimana, bisa nggak jadi bos kalau mau rebahan doang? Bisa, Bu. Jadi bos game. Bisa. Bos apa? Benar sekali, Al. Jadi bos apa? Bos game. Jadi bos game bisa. Maksudnya emang jadi bos game itu nggak harus belajar? Nggak harus, Bu. Kan dia punya strategi. Siapa bilang main games itu punya strategi, teman-teman. Belajar itu belajar strategi. Memang sih bukan belajar IPA, bukan belajar bahasa Indonesia gitu ya, tapi kan belajar strategi, mikir, gunain otak buat mikir gimana caranya aku bisa menang melawan ini kayak gitu kan. Itu kan mikir, punya strategi. Nah, bos, salah satu karakter bos itu adalah bisa menggunakan otaknya untuk berpikir. Dan berpikirnya itu menghasilkan karya atau strategi atau apapun itu namanya. Karyawan mikir juga sih. Cuma kan yang punya kendali semuanya si bos. Gitu. Ya. Jadi berarti kalian pilihannya bos atau karyawan, kalian mau jadi bos. Oke. Sekarang pilihannya. Lihat, kalian mau jadi orang yang di dalam lampu fokus sama laptop sampai nunduk gitu ya. Atau kalian mau yang di luar lampu tapi uang-uang berterbangan. Dan duduknya santai. Kalian mau jadi yang mana? Berterbangan. Mau jadi yang berterbangan. Berarti kalian pilih mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan? Pilih pengusaha. Wede. Nih, kalau dianalogikan atau kalau diumpamakan gitu ya, orang yang menjadi pengusaha ini tidak terikat dengan waktu, tidak terikat harus masuk jam 7 gitu. Tidak harus misalkan aku harus berangkat ke kantor sekarang jam 8 misalkan kayak gitu. Tapi pengusaha itu bebas, dia kalau misalnya dia udah punya anak buah, dia udah punya toko sendiri, misalkan contoh dia warung. Orang yang punya warung atau orang yang punya toko gitu, bebas mau buka jam berapa aja.
mau buka jam 6 pagi, ya berarti rezekinya akan semakin banyak gitu ya. Atau misalkan mau buka jam 9, mau buka jam 10 pagi, ya udah rezeki juga akan datang aja gitu. Itu pengusaha, bebas dia mau waktunya, dia fleksibel banget. Dia mau buka tutup toko jam berapa fleksibel. Kalau dia mau punya banyak duit ya berarti dia harus buka dari pagi, dari jam 6 sampai malam gitu, sampai jam 7 malam misalkan. Tapi kalau karyawan, kan karyawan punya jam kerja. Misalkan kayak Bu Tiwi, jadi guru itu kan termasuk ke karyawan ya contohnya. Punya jam kerja, masuknya jam 7, pulangnya jam 3, kayak gitu. Semuanya, ritmenya setiap hari kayak gitu. Boleh nggak Bu Tiwi kalau misalkan jadi karyawan, datangnya jam 9 pagi? Boleh nggak? No. Boleh sih. Boleh ya, boleh. Pilihannya boleh, tapi yang pertama dimarahin atau ditanya, kok baru datang jam segini? Yang kedua, gaji dipotong. Iyalah, kalau datangnya telat, gajinya dipotong. Kalau karyawan. Tapi kalau pengusaha, apalagi yang pengusahanya itu dia yang memiliki usahanya, si bosnya, ya dia mau datang jam 9 kek, dia mau datang jam 10 kek, ya gajinya mah buat dia semuanya, nggak dipotong. Karena dia yang punya. Ya, yang punya, ya karena dia yang punya, dia bebas. Makanya kalau si pengusaha ini punya karyawan kan gajinya dipotong dong sama dia. Misalkan Al jadi karyawan nih, Elang jadi bosnya. Terus Elang jadi bosnya. Elang ngelihat kalau Al itu datangnya jam 10, padahal harusnya masuknya jam 8. Al, kamu enak banget datangnya jam segini. Aku aja yang bos datangnya dari pagi, kok kamu datangnya jam segini? Gaji kamu aku potong ya Al, 20%. Ya udah, gitu. Itu gak enaknya karyawan tuh begitu. Kalau pengusaha antagonis. Kalau pengusaha, dia bebas untuk mau datangnya jam berapa, dia mau hari ini mau dia buka toko atau enggak, dia bebas. Gitu. Karena semuanya ditanggung sama dirinya dia. Kalau dia semakin mau maju, ya berarti dia harus kerja kerasnya lebih ekstra. Kalau dia mau santai, ya udah berarti dia santai-santai aja, kayak gitu. Tergantung kepada dirinya sendiri kalau pengusaha itu. Tapi kalau karyawan tidak bisa seenaknya tidak bisa seenaknya tergantung dirinya dia. Atau sebodoh amat itu nggak bisa. Karena semuanya punya aturan kalau karyawan. Ya. Jadi mau pilih apa teman-teman? Pengusaha sekaligus jadi bos atau mau jadi karyawan aja? Mau jadi apa? Ranu, kalau kamu disuruh milih kamu mau jadi apa Ranu? Ranu? Mana suaranya tadi? Ada suaranya. Ya, Bu. Ranu mau jadi apa kalau mau milih? Kalau disuruh milih, mau jadi pengusaha sekaligus bos atau mau jadi karyawan? Bos tuh. Coba Ranu. Ranu kan sekarang nih misalkan bunda sama ayah kerja di rumah sakit. Punya jam kerja. Ayah masuk pagi, bunda masuknya malam. Coba. Pemilik rumah sakit itu, pemilik rumah sakit Polri, apakah masuknya juga pagi dan pulangnya malam? Iyalah. Ya. Bebas lah dia mau datangnya jam berapa. Dia bisa, kecuali profesinya dokter ya, misalkan kecuali yang punya rumah sakit profesinya dokter, dia punya jam praktek kayak gitu, dia harus sesuai dengan datangnya dia. Tapi kalau misalkan dia bukan dokter, ya dia bebas, dia cuma ngontrol aja rumah sakitnya. Oh, aku hari ini mau ngontrol lah jam 9, kayak gitu. Dia keliling untuk rumah sakitnya jam 9. Oh, oke, pelayanannya bagus, begini, kayak gitu. Itu salah satu ciri bos atau pengusaha, cuma ngontrol doang kerjaannya. Kalau dokter atau misalkan perawat itu yang jadi karyawannya, ya dia harus sesuai dengan datangnya jam berapa, punya keterikatan waktu. Gitu. Ya. Nah, di sini lalu hubungannya apa kira-kira antara pengusaha atau si bos ini dengan bidang usaha tadi tuh? Di bidang agraris, di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang apa namanya?
tadi perdagangan, industri, apa hubungannya antara pengusaha sama bidang-bidang tadi? Apa? Usaha, hubungannya apa nih? Semua itu hubungannya adalah usaha. Tidak, hubungannya apa? Kalau bos berarti, misalkan suatu ketika Givari jadi bos di bidang perikanan, jadi pengusaha di bidang perikanan, gitu. Terus Fardan di bidang pariwisata, terus Hamzah di bidang pertambangan, Malik di bidang industri. Bos berarti pemilik, ya. Berarti dia yang akan berpikir usaha apa yang mau dia bangun, gitu. Aurel punya sawah 10 hektar. Kalista punya kebun strawberry, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh usaha orang yang memiliki bidang-bidang ini, bidang kerjanya itu adalah pengusaha, ya. Nah, bidang kerjanya apa? Misalkan tadi pengusaha strawberry. Oh, Kalista pengusaha strawberry, kebun strawberry-nya banyak di mana-mana. Kalista berpikir kalau Kalista mau bikin rumah makan khusus, jadi kayak strawberry cafe, di mana olahan strawberry menjadi makanan utamanya, menjadi menu utamanya, kayak gitu. Terus tadi misalkan Hamzah di bidang pertambangan, berarti Hamzah berpikir itu minyak bumi dari laut bakalan diekspor kemana aja, ke negara mana aja dikirimnya, atau akan digunakan buat apa aja minyak buminya. Oh, buat bensin, oh buat minyak minyak tanah, kayak gitu. Ya, atau misalkan gini, siapa ya contohnya? Naira punya toko di Tanah Abang. Waduh, Naira jadi pengusaha toko gamis di Tanah Abang. Nah, banyak banget, misalkan tokonya di sana ada 5. Naira suatu ketika datang ke Tanah Abang cuma tinggal ngontrol doang. Oh, ternyata gamis aku hari ini, toko aku laris loh, satu toko menghasilkan 10 juta per hari. Nah, itu kan bos cuma gitu doang. Berarti bos yang akan, mantep kan? Nah, kali aja gimana hasilnya. Ya, jadi iya, sebulan 100 juta. Berarti, bukan 100 juta dong, 300 juta lah sebulan kalau satu harinya 10 juta. Dari satu toko gitu. Kaya kan? Kalau 300 juta dikali 1 tahun, 12 bulan. Udah, hitung aja sendiri, udah nolnya udah berapa. Jadi jadi pengusaha itu yang punya masing-masing bidang usaha ini itu disebutnya dengan pengusaha. Ya, nah nanti kita akan diskusi lagi. Kalian pikirkan ini. Kalau kalian mau jadi pengusaha, kalian pilih satu bidang tadi itu di antara 6 bidang. Misalkan Elang tadi milih mau perikanan, berarti Elang mau di bidang perikanan. Nah, usahanya mau ngapain? Misalkan usahanya mau jadi peternak lele, mau jadi buka buka rumah makan gurame, khusus gurame kayak gitu. Pikirin ya, bidang usahanya apa yang mau kalian bangun, sama usahanya mau buat apa dari situ, dari bidang itu. Mau jadi tadi Kalista di bidang perkebunan strawberry. Oh, usaha yang Kalista buat, Kalista mau bikin kebun strawberry yang bisa dimasukin sama siapa aja gratis, misalkan kayak gitu. Ya, pikirin ini. Nanti kita akan diskusi lagi entah di hari Rabu besok atau di hari Kamis kita akan diskusi tentang ini. Oke? Ya, pikirkan ya. Terakhir, ada film rekomendasi ketika kamu mau jadi pengusaha yang suka Korea, ya, anak-anak Korea drama gitu ya, atau K-pop, dia ada film yang bagus, Itaewon Class, itu tentang usaha rumah makan. Yang suka film Thailand, The Billionaire. Ini kalau nggak salah kita pernah nonton kelas 4 nggak sih The Billionaire? Enggak, bukan gitu. Bukan kalian ya. Bukan nonton film kayak gituan. The Billionaire ini tentang usaha rumput laut, Taikonai. Apa sih pokoknya rumput laut yang banyak banget di Alfa tuh.
Udah kan? Nah, tuh Kiam udah pernah nonton The Nah, kalau Billionaire. filosofi kopi udah Film ketahuan. Indonesia tentang filosofi kopi, ini tentang usaha anak-anak muda Indonesia, dua anak muda Indonesia ngebangun toko kopi, mencari bibit-bibit kopi terbaik itu ke pelosok-pelosok Indonesia. Gitu. Jadi ada 3 film rekomendasi yang menurut Bu Tiwi keren banget tentang mau jadi pengusaha. Ya, jadi kalian mau hari Sabtu Minggu kalian menonton ini silakan. Yang penting sarannya Bu Tiwi tetap ditemani sama orang tua teman-teman ya. Karena ada adegan-adegan sebenarnya nggak adegan dewasa tapi kayak adegan kayak gitu lah. Yang ini film apa, Bu? Yang mana Kia? Yang di tengah. Yang di tengah film Thailand The Billionaire Ki. Dia pengusaha rumput laut. Ya, jadi nanti kalau kalian mau hari Sabtu Minggu kalian menonton film gitu ya, rekomendasi film ada 3 rekomendasi film yang bisa kalian tonton. Oke, dari sini dari film Korut. Dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman ketika jika aku jadi pengusaha? Enggak. Boleh nggak Bu jadi pengusaha itu, pengusaha pengawas? Pengusaha pengawas apa? Di Bali pengusaha pengiriman ikan eksotis. Oh, boleh. Nanti silakan ulang pikirkan, nanti akan kita diskusikan ya. Oke, udah jam 8.41, Masya Allah nggak berasa banget. Buat Bu Tiwi nggak berasa, buat kalian. Usahanya, usaha gelembung. Gelembung apa? Usaha air putih. Boleh lah usaha air putih. Itu lihat pemiliknya Aqua, pemiliknya Le Mineral, itu kan jadi kaya banget gara-gara usaha air putih doang. Cuma gara-gara air putih doang jadi kaya raya. Iya kan, makanya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Namanya Le Mineral. Tidak ada. Namanya Le Mineral. Kalau Namanya kata rasanya ada manis-manisnya, berarti ergot dong. Kan ergot tercampur berbagai zat. Ya Allah Akbar, yang kayak ergot juga lah. Oke, jadi semoga dari wirausaha ini, keberagaman ekonomi ini, teman-teman jadi punya wawasan nih tentang gimana sih jadi, bukan gimana ya, apa aja sih usaha yang bisa dibangun gitu ya dari bidang-bidang ekonomi, keberagaman ekonomi tadi, kayak gitu. Semoga teman-teman ada ibaratnya punya cita-cita mau jadi pengusaha, karena pengusaha itu tadi yang Rasulullah bilang ya, hasil yang halal itu adalah hasil yang kerja dari keringat sendiri. Gimana caranya kita jadi punya singkong, kita parut sendiri, kita jual sendiri, itu kan berarti banyak banget pahalanya buat kita mengalir, insya Allah. Oke, dari Bu Tiwi sekian hari ini, kita cukupkan dengan let's say hamdalah. Rabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.